Halo, apa kabar semuanya? Baik lagi dengan Putu Reza. Kita ngebahas gadget lagi dan langsung aja di depan saya sekarang ini ada satu handphone yang baru banget rilis ya, baru banget muncul kayak di website Samsung. Yaitu ini dia mid-range terbaru mereka, Galaxy M14 5G. Jadi seri A udah kelar kayaknya ya, udah ada A14, A34, A54. Sekarang mereka pindah ke seri M ya dengan dimulai di Galaxy M14. Nah, kalau kita ingat sedikit kemarin-kemarin kan Samsung mengawali seri A dengan A14. Nah, sekarang mereka mengawali seri M dengan M14. Jadi apakah nanti akan ada M34 dan M54 dalam waktu dekat? Nah, itu perlu ditunggu banget. Nah, by the way, untuk handphone ini saya lihat di website Samsung sudah dijual dan terdapat 3 varian yang bisa dibeli. Jadi yang saya pakai sekarang ini adalah varian terendah, termurah, dan mungkin saya bisa bilang paling tidak direkomendasikan ya, karena ini adalah versi RAM 4GB dengan penyimpanan 64 ya. Jadi semuanya kecil, RAM 4GB, penyimpanannya 64GB ya, 64GB untuk 2023 kayaknya. Kecuali pemakaiannya sangat ringan, nggak terlalu saya sarankan ya, karena terlalu kecil. Cuman ya kalau mau beli pun ya juga sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau bisa beli yang lebih tinggi mungkin 6128 gitu ya, atau 4128 mungkin akan lebih baik. Oke, jadi ini harganya 2799 untuk unit yang saya pakai. So langsung aja kita buka, kita lihat isi kotaknya kayak gimana. Oke, ini dia, kita lihat di bagian bawah 464 silver dibuat di Indonesia ya. Nah, nih, satu lagi. Oke ya sudah. Nah, oke, seperti biasa ya ada kotak kecil, ada kabel USB-C-nya, tidak ada casing juga, dan di sini tentu saja ada user manual. Mana sih SIM ejectornya? Apa di bagian bawah ya? Oke, ini handphonenya. Oh, kotaknya tipis banget. Ini dia SIM ejectornya ada di bagian sini ya. Dan ini dia handphonenya Galaxy M14 5G. Highlightnya Infinity V display, triple camera, dan baterainya 6000 mAh ya. Jadi akhirnya Samsung mengembalikan baterai 6000 mAh di mid-range mereka dan ada di M14 ya untuk yang pertama. Oke, kita slide dulu. Oke, oh ternyata begini ya. Jadi ini silver, yang warna silver, dan dia tuh glossy belakangnya. Saya kira dia bakal matte finish, ternyata dia glossy. Ya, warna silvernya glossy, lebih mirip-mirip kayak broken white sebenarnya. Ya, ini dia tampilan back covernya dari Galaxy M14 dengan triple kamera, lensa utamanya 50 megapiksel ya, kalau saya nggak salah baca. Oke, ini dia. Terasa sangat plastik menurut saya sih ya, bodinya sangat plastiki banget. Kita nyalain. Ya, abis itu saya bakal setup dulu, abis itu nanti kita lanjut ngebahas si handphonenya. Oke, jadi balik lagi, ini sekarang Galaxy M14 ya udah saya setup. Ini tampilan pertama kali, home screen-nya masih default, belum saya utak-atik. Seperti ini tampilannya, bisa langsung dilihat beserta dengan layarnya dengan Infinity V. Tapi sebelum lanjut lebih jauh soal layar, saya ingin ngebahas soal desainnya dulu. Kita balik sedikit ke belakang. Jadi dia tampilannya si Galaxy M14 5G yang warna silver seperti ini. Saya bisa bilang bagian belakangnya ini bodinya sangat terasa plastik ya. Jadi plastik glossy tuh berasa banget dilihat plastik, dipegang juga berasa plastik. Cuma ya saya masih bisa wajar karena handphonenya seharga 2 jutaan. Di bagian samping kita bisa lihat dia di sini ada tombol power ngerangkap sensor sidik jari, terus ada tombol volume di atasnya. Di sisi atas cuma ada mikrofon sebiji, terus di samping kiri dia ada SIM card ya. Coba kita lihat modelnya seperti apa. Oke. Jadi untuk M14 dia triple slot ya, 2 nano plus micro SD, cakep ya buat nambah storage karena ini juga storage-nya kecil ya, cuma 64GB. Habis itu kita lanjut ke bagian bawah. Nah, dia di sini ada speaker, ada USB-C, dan masih ada jack audio ya. Jadi ya buat yang mungkin masih pengen pakai headset kabel ya masih bisa di HP ini. Sekarang kita lanjut ke bagian layarnya. Ini dia tidak menggunakan panel Super AMOLED. Resolusinya Full HD dan dia sudah ada refresh rate 90Hz. Ya, sebenarnya di luar panelnya yang bukan Super AMOLED harusnya sih untuk kebutuhan basic, mungkin buat scrolling TikTok ya, mungkin main Twitter, Instagram, nonton YouTube, ya itu masih oke-oke aja sih sebenarnya, mestinya nggak ada masalah sama sekali.
Ya palingan yang saya notice adalah di sini bezel ya lumayan tebal yang di atas, apalagi yang di bawah ini dagunya cukup tebal. Bezelnya, tapi balik lagi untuk sebuah handphone seharga 2 juta ya harus dimaklumi. Habis itu buat yang mungkin sering nanya gimana bang untuk storage dari HP yang baru. Jadi ini sering banget ditanyain, apalagi di sini kan handphonenya adalah varian yang tadi saya bilang storage-nya kecil banget cuma 64 GB. Oke, jadi kan 64 GB sudah terpakai 24 GB ya, untuk sistemnya itu 15 GB dan ada aplikasi 7 GB ya. Jadi saya belum ada install aplikasi apa-apa kecuali Antutu, yang mana Antutu itu adalah 700 megaan. Jadi ini adalah aplikasi yang sudah ada di handphone itu sekitar 7 GB-an. So yang bisa dipakai hanya sekitar 40 GB. So kalau kamu mau beli yang versi 64, ya pasti memang pemakaiannya sangat ringan, ya nggak banyak install aplikasi macam-macam, atau harus maksimalin slot micro SD-nya supaya buat bisa nambahin si kapasitas penyimpanannya ya. Di sini juga tadi saya lihat untuk memori ya, untuk RAM-nya 4 GB, dia ada fitur RAM Plus juga ya. RAM Plus-nya itu mentoknya di 4 GB, jadi 4 tambah 4 totalnya 8 GB. Ya oke lah ya sebenarnya. Kemudian kita lihat juga, tadi kan saya udah ngebahas kalau di HP ini saya baru install Antutu sama beberapa aplikasi kayak AIDA dan segala macam. Tapi untuk Antutu ya sendiri, HP ini dapat skor di 364.000 ya untuk pengujian saya. Jadi angkanya sebenarnya udah cukup oke sekali lagi ya untuk handphone mid-range di harga 2 jutaan, apalagi dengan spesifikasi yang terbatas tadi. 300 ribuan ya mungkin tidak bisa untuk main game yang terlalu intensif, cuma ya balik lagi untuk pemakaian yang standar segini harusnya udah cukup ya. Sekali lagi harusnya ya, karena saya bilang ini untuk first impression, ini kan bukan review ya, first impression setelah unboxing baru nyobain ya segini angkanya. Dan angka tersebut adalah hasil dari chipset Exynos ya. Di sini mungkin dia belum terupdate datanya, tapi dari info yang saya dapetin ya ini si Galaxy M14 dia menggunakan Exynos 1330. Jadi adalah chipset Samsung sendiri Exynos ya, mereka pakai Exynos di sini dan angkanya dapat segitu ya. Nanti saya cobain dulu handphonenya, mungkin nanti di review kita bisa tahu potensinya bisa dipakai buat ngapain aja ya segitu. Nah, ngomong-ngomong soal seri M, di sini saya juga happy banget karena Samsung akhirnya mengembalikan dukungan baterai besar yang selama ini menjadi ciri khas dari seri M. Kalau tahun lalu mungkin kita lihatnya 5.000, akhirnya di sini Samsung membawa kapasitas 6.000 mAh. Jadi bisa masang baterai 6.000 mAh di handphone seperti ini. Menurut saya nilai plus tersendiri yang mungkin akan menjadi konsiderasi yang sangat sangat krusial bagi banyak calon konsumen di luar sana. Jadi buat yang mungkin cari baterai besar yang bisa dipakai tahan lama ya, mungkin ini adalah handphone yang tepat. Ini adalah jawabannya. Nah, ngomong-ngomong soal spesifikasi juga selain dari hardware-nya, di sini kan kita tentu juga harus ngebahas software, namanya juga Samsung. Kalau di Galaxy A kemarin ya kayak A54, A34 kan Samsung menjanjikan update Android itu sampai 4 generasi dengan security patch 5 tahun. Nah, untuk Galaxy M ya, tepatnya M14 ini, saya baca di website dia untuk Android-nya bakal dapat 2 generasi dengan security patch 3 tahun. Jadi sedikit lebih rendah dibandingkan versi yang seri A. Cuman ya untuk kelas mid-range seperti ini ya mungkin memang dibedakan ya diferensiasi yang Samsung dari A sama M ya mungkin bisa diterima. Untuk software sendiri yang menurut saya bagus di sini dari Samsung adalah mereka sudah memberikan One UI 5.1 walaupun yang versi core dengan Android 13. Fitur-fitur saya cek tadi udah cukup lengkap ya, seperti misalnya kayak Labs ya, untuk multitasking semua aplikasi, split screen ini tersedia semua. Jadi buat yang mungkin pengen memaksimalkan handphonenya untuk multitasking harusnya udah bisa di sini. Sedangkan kalau misalnya kita masuk ke bagian foto, kalau misalnya yang One UI biasa dia ada remaster picture, nah di sini nggak ada remaster ya. Jadi untuk foto tidak ada remasternya. Nah, ngomong-ngomong soal foto, kita juga tentu harus ngomongin kameranya. Kita balik lagi ke belakang. Di sini Samsung menggunakan lensa utama itu 50 megapiksel dengan lensa-lensa bonus. Kenapa saya bilang lensa bonus? Karena ya itu dia, lensanya mungkin tidak terlalu praktikal untuk dipakai karena satunya adalah lensa makro dan satunya adalah lensa depth. Ya, tipikal handphone entry level atau mungkin mid range murahnya Samsung karena mereka tidak memasakkan lensa ultra wide. Untuk sampel foto berikut adalah yang bakal saya tunjukin untuk sementara. Setelah pengambilan video ini saya foto-foto sedikit, ini adalah hasilnya, sampelnya bisa dilihat. Menurut kalian oke atau enggak? Silakan dilihat sendiri.
Jadi ya untuk impresi pertama saya tentang Galaxy M14 5G di luar desainnya yang mungkin tidak terlalu impresif ya, terasa terlalu plastik dan bezelnya juga tebal di layar. Tapi memang handphone ini nilai jualnya bukan di situ, tapi adalah baterainya yang besar. 6.000 mAh di harga 2 juta menurut saya adalah poin yang sangat menarik. Tadi kita coba dari benchmark juga angkanya nggak jelek ya, 300 ribuan. Jadi harusnya HP ini udah enak dipakai sehari-hari plus daya tahannya juga terjaga. Jadi kita pakainya bisa tenang gitu, nggak harus buru-buru ketemu colokan. Jadi nanti untuk di review saya bakal bahas lebih lanjut soal performanya. Kita coba tes bisa buat apa aja, mungkin gaming, mungkin edit video segala macam. Dan pastinya kita akan ngebahas juga gimana kemampuan kameranya. Karena mungkin kamera bisa dibilang bukan bagian yang ditunjukkan dari handphone, temen ya kita tes aja seberapa jauh Samsung ngebawa kamera di handphone yang satu ini. So buat ya kalian yang pengen beli, handphone ini sudah tersedia, saya lihat ya udah bisa dibeli. Terdapat 3 varian, sekali lagi ada yang 464, ada yang 664, dan ada yang 6128 dengan harga-harga seperti berikut ini. Dan buat yang pengen langsung, linknya saya taruh aja pada kolom deskripsi. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu impresi pertama saya tentang Samsung Galaxy M14 5G. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.